Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Agus Purwanto di soal-soal kimia. Kita akan bahas larutan penyangga ya. Soal larutan penyangga. Diharapkan peserta didik dapat menghitung larutan penyangga campuran asam basa. Oke. Misalnya ada soal seperti ini. Sebanyak 100 ml larutan CH3COH 0,2 molar dicampur dengan 100 ml larutan natrium hidroksida 0,1 molar. Tentukan pH larutan sebelum dan sesudah dicampurkan. Diketahui Ka CH3COOH-nya 10⁻⁵ molar. Oke, kita lihat sebelum, kita cari pH sebelum direaksikan. Komponennya adalah CH3COH, asam lemah 100 ml, volumenya, molaritasnya 0,2 molar. Kita gunakan pH asam lemah. Rumusnya konsentrasi A+ sama dengan akar Ka kali molarnya. Kita masukkan angkanya, akar 10⁻⁵ kali 0,2 atau 2 kali 10⁻⁻1 ketemu 10⁻⁻3 kali 10 kali akar 2 atau akar 2 kali 10⁻⁻3. Akar 2 ketemu 1,4, jadi konsentrasi A plusnya 1,4 kali 10⁻⁻3. pH sama dengan min log konsentrasi A plus. Masukkan angkanya, min log 1,4 kali 10⁻⁻3. Maka ketemu 3 min log 1,4 atau 3 min 0,15. Log 1,4 ketemu 0,15. Maka pH asam asetatnya adalah 2,85. Kita cari komponen yang satunya, yaitu natrium hidroksida 0,1 molar 100 ml. Ini basa kuat. Kita gunakan rumus pH basa kuat. Konsentrasi OH- sama dengan B kali M, di mana B adalah valensi basanya. Valensi basa untuk NaOH sama dengan 1. Jadi 1 kali 10⁻⁻1 ketemu 10⁻⁻1 atau 0,1. Kita masukkan POH-nya. POH min log konsentrasi OH min log 10⁻⁻1, maka ketemu 1 POH-nya. Sementara kita tahu pH itu 14 min POH. Jadi 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Jadi pH dari NaOH 0,1 molar ketemu 13. Kemudian kita cari pH setelah direaksikan. Ya, sebelum kita reaksikan, kita cari dulu mol masing-masing. Mol CH3COH itu rumusnya molar kali volume. Molarnya 0,2 molar, volumenya 100 ml. Maka 0,2 kali 100 ketemu 20 milimol. Kemudian mol NaOH-nya sama molar kali volume. Kita masukkan angkanya, molarnya 0,1, volumenya juga 100 mili, ketemu 10 milimol. Kemudian keduanya kita reaksikan. CH3COH plus NaOH menjadi CH3COONA plus H2O. Koefisiennya 1, 1, 1, 1. Setara sudah ya. Oke, kita masukkan mula-mula. Mula-mula CH3COH-nya 20 milimol. Ini 20 milimol ya. Kemudian NaOH-nya 10 milimol. Ini 10 milimol. Natrium asetatnya belum ada karena baru mula-mula ya. H2O nya juga belum ada. Kemudian bereaksi.
kalau kita mengatakan bereaksi, maka yang bereaksi harus sesuai koefisiennya molnya. Jadi ini 10 milimol untuk CH3COH-nya. NaOH-nya juga 10 milimol. Natrium asetatnya ketemu 10 milimol, dihasilkan ini. Airnya juga 10 milimol. Sehingga pada akhir reaksi CH3COOH yang tersisa 10 milimol. Jadi mula-mula 20 terpakai 10 sehingga tinggal 10 milimol. NaOH-nya habis karena tersedia 10 milimol terpakai 10 milimol sehingga habis NaOH-nya. Kalau natrium asetat ini terbentuk. Jadi ini terbentuk 10 milimol natrium asetat, demikian pula dengan air. Kita lihat pada akhir reaksi ada CH3COOH 10 milimol. Ini asam lemah. Kemudian ada natrium asetat. Ini garamnya. Di dalam garamnya ada basa konjugasinya. Nah, asam lemah dan basa konjugasinya ini, asam lemah dengan basa konjugasinya atau garamnya, maka terbentuk larutan penyangga asam. Nah, kita cari sekarang berapa pH larutan penyangga asam ini. Ya, jadi terbentuk larutan penyangga asam. Kemudian garamnya, natrium asetat tadi ketemu di akhir reaksi ada 10 milimol. Ini terionisasi sempurna membentuk ion asetat CH3COO- yang merupakan basa konjugasinya 10 milimol dan ion Na+ 10 milimol. Kita masukkan rumus penyangga penyangga asamnya. H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Mol asam lemahnya adalah CH3COOH, basa konjugasinya adalah CH3COO-. Masukkan angganya, Ka-nya 10⁻⁵, kemudian mol CH3COOH-nya 10, mol CH3COO-nya juga 10 milimol. Sehingga ini habis, tinggal 10⁻⁵. Konsentrasi H+ nya 10⁻⁵. pH min log konsentrasi H+, kita masukkan angganya, min log 10⁻⁵, ketemu 5. pH-nya ketemu 5. Jadi setelah direaksikan, terbentuk larutan penyangga dengan pH sama dengan 5. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga bermanfaat.